Makanya ketika sudah menjelang umur 40 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, ayah bunda, kita menyadari ternyata yang membuat kita bahagia itu apa? Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan ada satu riwayat, orang yang paling menderita nanti di kuburannya, orang yang paling menderita Bapak Ibu di kuburannya nanti, siapa mereka? Yaitu al-mutakhawilu bis shalah. Orang yang paling menderita itu Bapak Ibu adalah orang yang menganggap enteng sholatnya, orang yang cuek meninggalkan sholatnya, orang yang tidak ada merasa berdosa ketika sholatnya ditinggalkan. Nah inilah orang yang paling menderita hidupnya nanti di kuburan. Astaghfirullahalazim. 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 Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was shalah, wa qala aidan aqimis shalah li dzikri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Iza saluhat saluha sa'iru amalihi wa iza fasadat fasada sa'iru amalihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Pengasih yang tidak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang sayangnya tidak terbilang. Mudah-mudahan kita yang rutin istiqomah berjamaah ini adalah orang-orang yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat bering salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat, pembawa risalah. Beliau ajarkan akhlakul karimah. Apa yang beliau ucapkan itu yang beliau lakukan. Beliau tidak bisa, bahkan beliau tidak pernah ngeprank umatnya. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap istri dan anak-anak kita. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap jiran tetangga. Bahkan beliau ajarkan kepada kita bagaimana berbangsa bernegara. Sampai 2/3 dunia beliau kuasai. Sampai hari ini nama beliau tetap harum tanpa ada cacat sama sekali. Orientalis Yahudi membuat buku, ya, dan buku ini sudah menyebar dan sampai hari ini buku ini belum berubah, ya. Ternyata 100 tokoh dunia yang paling hebat itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Yang bikin orang orientalis, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan orang Islam. Begitu kejujurannya, objektifnya dalam menilai siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah, perbaiki solatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Hari ini kalau boleh jujur, tuan-tuan dan puan-puan, ayah bunda, saya baru datang dari kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dari bandara langsung datang ke sini. Kalau boleh jujur, saya keliling Indonesia. Beberapa minggu ini semua berkeluh kesah. Kalau boleh jujur lagi, ayah bunda, bapak ibu, tuan-tuan, bangsa kita hari ini carut marut. Hutang bertambah, suami bertingkah, istri berulah, anak narkoba berzina, bahkan LGBT, musibah silih berganti di setiap provinsi. Dan kita susah untuk mendapatkan pemimpin yang sejati. Betul? Benar? Tapi bagaimanapun hari berganti, bulan berlalu, tahun pun berubah.
Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang lahir, ada yang mati. Itulah kehidupan sunnatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang bertambah umurnya, pada hakikatnya melemah fisik dan badannya. Makanya ketika sudah menjelang umur 40 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, ayah bunda, kita menyadari ternyata yang membuat kita bahagia itu apa? Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan ada satu riwayat. Orang yang paling menderita nanti di kuburannya, orang yang paling menderita Bapak Ibu di kuburannya nanti, siapa mereka? Yaitu al-mutakhawilu bis shalah. Orang yang paling menderita itu Bapak Ibu adalah orang yang menganggap enteng sholatnya. Orang yang cuek meninggalkan sholatnya. Orang yang tidak ada merasa berdosa ketika sholatnya ditinggalkan. Nah inilah orang yang paling menderita hidupnya nanti di kuburan. Di kuburan. Pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu ketika mati lampu di rumah kita? Rumah bertingkat pula lagi. Mati lampu. Ketika mati lampu, masuk ular ke rumah kita. Dan ketika melihat matanya berkilau, kita terkejut. Apa yang kita lakukan? Kita berlari, Pak. Kita berlari, berteriak, menghidupkan handphone yang ada senternya. Kita malah mengusirnya dengan berbagai cara. Kita ambil alat-alat, kita lemparkan, bahkan kita lari mungkin ke atas. Biar teriak kita ke security, entah ke tetangga, minta tolong kita. Ketika lampu mati, ada ular datang menjelma ke rumah kita, dan bahkan kita mendengarkan dan kita lihat ya di TikTok atau di YouTube, dari plafon itu turun ular apa? Ular piton. Betul? Pernah lihat? Bahkan barusan terakhir saya melihat ternyata toilet kita, WC kita itu, ayah bunda, saya ke toilet tadi, ular yang besar itu bisa masuk ke dalam. Bayangkan. Saya membayangkan, makanya saya selalu melihat ke bawah. Ini kalau muncul ular habis juga ini. Berjumpa temannya, dia kawannya. Halo? Halo? Ini bahaya ini, saya bilang. Ternyata bisa masuk lubang itu dia. Sebesar apapun ular itu ternyata elastis dia. Allahu Akbar. Saya kaget dan saya berpikir, Allahu Akbar. Ini di dunia. Ternyata nanti, bapak-bapak, tuan-tuan, ya, di kuburan kita tahu luasnya kuburan kita 30 cm lebarnya, panjangnya 2 meter kalau tinggi badannya. Betul? Betul? Kita dihimpit, gelap gulita, tanah menghimpit, batu menghimpit kita. Kita diikat dengan kain kapan saat itu. Dan ternyata apa yang terjadi? Saat itu datang seekor ular. Yang ketika itu kita bertanya, jenazah ini bertanya, bapak-bapak, dalam riwayat dikisahkan, mayat ini bertanya, siapa engkau? Akulah solatmu. Akulah solatmu yang engkau anggap enteng selama engkau hidup di dunia. Ternyata wujudnya, kata Rasulullah, wujudnya ular. Dan ular ini kerjanya apa? Ternyata tuan-tuan, ular ini nanti dalam riwayat yang sahih diceritakan ekornya satu, tapi kepalanya banyak, tidak terhitung. Bisa membayangkan tidak? Kita melihat ular kepalanya pasti satu kan? Ekor satu. Ini tidak, ekor satu tapi kepalanya banyak. Apa kerjaan ular ini? Kerjaannya adalah melilit kita, menyiksa kita, menggerogoti kita. Dan itu sampai kapan, tuan-tuan dan puan-puan, ayah bunda? Sampai hari kiamat terjadi. Seandainya hari kiamat 300 tahun lagi, berarti selama 300 tahun kita tersiksa. Makanya ayah bunda, bapak ibu, benar kata Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah pernah mengatakan, duduk di majlis seperti ini di hadapan murid-muridnya. Beliau bertanya, ada beberapa pertanyaan, 6 atau 7. Satu saja saya bahas siang ini. Apa kata beliau? Ma akhafu fi hadid dunya. Wahai murid-muridku, apa yang paling ringan di dunia ini? Muridnya menjawab, bapak-bapak, yang paling ringan itu tuan guru kapas. Yang paling ringan itu angin. Jadi muridnya menjawab, tapi apa kata beliau? Tahukah kalian, yang paling ringan itu adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Makanya hari ini banyak bujang-bujang lapuk, anak muda, adik-adik kita,
saudara kita, bahkan anak kita. Kita menganggap hal yang enteng, memudahkan semuanya, betul nggak? Benar nggak? Padahal kita tahu ayah bunda tuan-tuan, al-farqu bainal kafir wal muslim as-shalah. Perbedaan antara orang kafir dengan orang Islam apa? Salatnya. Salatnya. Ini yang membedakan. Makanya ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, alangkah sedihnya kita ketika Rasulullah sudah menyampaikan, anak kita manja ketika pagi hari subuh berkumandang, azan berkumandang, kita pengen bangunkan anak kita mengatakan kepada istri, jangan bangunkan, dia capek itu. Hei tuan-tuan, kalau ingin hidup kalian bahagia di akhirat, di kuburan kita, menderitalah hari ini. Caranya bagaimana? Muru auladakum bisab'in bis shalah. Rasulullah mengajarkan, ajarkan anakmu ketika umur 7 tahun untuk sholat. Wadribuhum bi asrin, pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Ustadz Oren mukul-mukul sekarang masuk penjara. Kemarin ada ustadz, sedih saya mendengarnya. Halo, gara-gara dia muridnya disuruh sholat, nggak mau sholat, dipukul, masuk penjara kawan. Sampai yang menuntut ini orang tuanya minta uang 50. Betul? Ini hoax apa benar? Betul kan? Begitu sedihnya. Saya digontor dulu tuan-tuan. Saya digontor itu Ponorogo itu. Waktu nyantri 3 kali keluar kecap di hidung saya. Digampar saya gara-gara kunci tinggal. Gara-gara kamar berantakan. Saya yang jadi waktu itu sebagai apa namanya? Piket. Digampar saya, keluar kecap. Tapi warnanya merah. Saya mengadu ke Tanah Abang, bapak saya. Bapak saya asli Padang. Bapak saya bilang, apa kata bapak saya? Saya digampar, diinjak-injak. Bukan dibela saya. Serius, saya nggak bercanda Pak. Beda orang tua dulu dengan orang tua sekarang Pak. Saya mengadu Pak. Saya ditonjok oleh kakak itu. Apa salahmu? Iya, kamar berantakan, nasi berserakan, saya nggak bersihkan. Diambil kepala saya sama bapak saya, diantukkan ke dinding. Hei Pak, apalagi orang Tanah Abang. Pak Haji Tanah Abang SD nggak tamat. Halo, uangnya banyak. Waang nang salah, petak. Dihajarnya saya Pak, diinjaknya saya. Ini bapak saya almarhum sudah meninggal beliau. Karena didikan beliau lah saya menjadi ustadz sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bayangkan ayah bunda bapak ibu. Menderita mungkin beliau saat itu. Dipaksa kita. Tapi hari ini semuanya bermuasabah, merenung, bersedih. Ketika beliau sudah pergi, ternyata benar orang tua. Makanya ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, tahukah kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqomaha, siapa yang mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Beda ya, beda. Tadi kita melakukan sholat, mendirikan apa? Di dalam sholat ada kejujuran, betul? Di dalam sholat ada istiqomah, di dalam sholat ada kebenaran, di dalam sholat tidak ada dusta di antara kita. Itulah mendirikan. Orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama. Menghancurkan agama Bapak Ibu. Seandainya ketika saya ceramah ini datang preman mabuk, ya, dia pecahkan kaca Masjid Al-Buruj, kita marah gak? Kita marah gak? Semua datang, saya pun ikut nonjok dia. Jujur, kurang ajar nih orang. Ini kaca mahal nih. Kita hajar rame-rame, kita pukul rame-rame. Itu yang rusak apa? Kaca. Sekarang ada seorang anak di rumah, kita beri kehidupan, makannya enak, susunya enak, kita beri pakaian, kita besarkan di dalam kamar, di dalam rumah kita, kita manja. Dia tidak mendirikan sholat, dia tidak kita bangunkan ketika berjamaah. Hanya kita yang ke masjid, hanya kita yang ke masjid. Oh ya, hilang timbul suaranya. Ya, halo, halo, ya. Sampai di mana tadi? Ya, hanya kita yang ke masjid subuh berjamaah. Hei tuan-tuan, mohon maaf. Anak itu ma fil aba fil abna. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua, itulah yang dilakukan anak kita. Mohon maaf Pak, apalagi anak laki-laki Pak. Bapak tidur pakai celana dalam aja, itu anak. Itu anak kita. Besok-besok dia ngeliat, Bapak pakai celana dalam tidur. Besok anak kita ikut itu. Betul nggak?
Pulang-pulang kita capek dari gedung Bakri ini, istri yang, "Beb, capek nih, pijit dong pakai but-but." Ya kan? Setiap hari pijit, anak nengok. Besok apa kata anak kita? "Ma, pijit kayak papa." Betul nggak? Benar nggak? Apapun yang kita lakukan ayah bunda, itu akan dilakukan anak kita. Seorang bapak rajin ke masjid, anak insya Allah rajin ke masjid. Seorang bapak rajin ke karaoke family, anak rajin, sama nggak? Seorang bapak suka dugem, anaknya nggak jauh beda. Ketika bapaknya bangun jam 8 pagi subuhnya, anak jam 10. Ketika bapaknya kencing berdiri, anak kencing bukan berlari lagi. Halo, halo, hati-hati ayanda, saya punya anak saya yang terakhir ini luar biasa. Apapun yang saya lakukan Pak, ngomong saya kayak gini Pak, dia dengar Pak, nanti di kaca dia ikut Pak, entah apa-apa yang diucapkan tidak tahu saya. Umur 2 tahun. Makanya anak kalau ingin bisa hafal Quran, ya, Ustadz Adi Dayat mengatakan yang baru lahir itu sebulan juz 1, dengarin aja. Bulan depan juz 2, bulan depan lagi juz 3, sampai 30 bulan. 30 bulan anak ini sudah berapa umurnya? Sudah berapa umurnya? Hah? 2,5 tahun. Itu otaknya mendengarkan Al-Quran dan dia ingat dan hafal. Artinya apa ayah bunda? Yuk, kalau ingin selamat anak-anak kita, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Ini saya lihat wajah-wajah penuh masalah ini. Ada hutang yang belum lunas, kredit yang belum selesai. Betul? Ganti mobil mereknya, warnanya pengen pula. Yang penting hajar terus. Halo? Di PHK usaha belakang. Betul tak? Yang penting gaya dulu. Ini terjadi hari ini. Ya, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki istrimu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki suamimu, Bu. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki anak cucu keturunan kita. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidup kita di dunia dan di akhirat masuk surga. Amin ya Rabbal. Bagaimana caranya Ustadz Oren? Karena nanti di akhirat ayah bunda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang nanti di akhirat ditanya, yang pertama apa? Salat kita, Pak. Bukan jabatan, pangkat, kedudukan kita. Bukan harta kita, mobil kita mereknya apa. Bukan harta kita, toko kita di Tanah Abang apa. Kayak saya ada toko di Tanah Abang. Itu nggak ditanya sama Allah, ya, oleh malaikat. Yang ditanya apa? Salat. Iza saluhat saluha sairam. Apabila solatnya benar Bapak Ibu, benar tingkah lakunya. Apabila solatnya salah, rusak semuanya. Tapi Ustadz Oren, saya melihat ada orang di Masjid Al-Buruj, kalau solat itu Ustadz, jidatnya hitam. Boleh, bagus, asar sujud. Kalau solat khusyuk Ustadz, Allahu Akbar, khusyuk sekali Ustadz. Mantap. Belum azan udah di masjid. Tapi ketika pulang ke rumah, kopi terlambat, piring pecah. Halo, mulutnya kotor berbisa. Halo, dengan tetangga tidak baik, tapi sholatnya baik. Hei, tuan-tuan, jangan tertipu dengan zahir, dengan penampilan. Kalau pengen melihat orang sholat benar atau tidaknya, jangan lihat ketika bisa menipu. Saya juga bisa menipu kalau saya bujang. Saya sholat di depan calon mertua, bergaya saya. Betul nggak? Halo? Di depan orang, biar orang ini simpatik dengan saya, bisa bergaya kita. Niat nggak ada yang tahu. Kalau pengen melihat orang sholat benar atau tidaknya, hakikatus sholah ma ba'das sholah. Saya ulangi, hakikatus sholah ma ba'das sholah. Hakikat sholat itu benar atau tidaknya bapak-bapak, ibu-ibu, lihat ketika setelah sholatnya. Jangan lihat ketika sholat. Orang yang sholatnya benar pasti dengan istrinya baik. Nggak ada lagi asin dikit, piring pecah juga. Makanya ibu-ibu kalau suaminya pemarah seperti ini, beli piring plastik warna oranye. Marah-marah juga lempar ke kepalanya piring oranye itu. Halo, ya. Jadi ayah bunda bapak ibu, ketika sholat orang benar atau tidaknya, lihat dia bertetangga, dia paham tentang agama. Jadi ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, perbaiki sholat kita. Bagaimana caranya? Mohon maaf, yang memberikan kita rizki adalah
Yang memuliakan kita yang menghinakan kita yang memberikan jabatan yang menjatuhkan kita Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Allah, dekati Allah. Sebelum ke kantor, subuhlah berjemaah. Sebelum jadi dosen, kayak saya juga dosen, subuhlah berjemaah. Sebelum buka toko, subuhlah berjemaah. Kalau ingin berubah nasibmu, dahulukan Allah sebelum menatap dunia ini. Kenapa ada as-salatu khairu minan naum? Tahu enggak Bapak Ibu? As-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik daripada, hanya orang beriman yang paham. Orang munafik nggak ngerti. Hanya orang beriman yang mengerti. Makanya orang beriman itu ketika azan subuh berkumandang, dia bergegas ke masjid. Kenapa? Dia ngerti dunia nggak ada apa-apanya. Akhirat yang abadi untuk selamanya. Setuju nggak? Setuju nggak? Makanya Sauban, mungkin pernah saya bercerita di sini, saya ulang. Sauban Bapak Ibu, sahabat Nabi, ya, beliau tidak pernah berhenti untuk subuh berjemaah ke masjid. Hebatnya beliau apa? Beliau selalu di depan, tapi tidak di belakang Rasulullah. Di mana sholatnya? Di pojok. Jadi Sauban itu Pak, kalau sholat subuhnya di pojok. Singkat aja, ketika Rasulullah mau jadi imam, biasanya beliau menoleh ke belakang seperti imam-imam kita. Istau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan shaf. Karena meluruskan, merapatkan shaf kesempurnaan salat berjamaah kita. Beliau melihat ke kiri karena beliau tahu. Kenapa beliau melihat ke belakang? Karena beliau pengen menatap siapa yang rajin berjamaah. Siapa sahabatnya yang betul-betul beriman. Nah, ini perbedaan orang beriman dengan munafik itu gampang lihatnya. Hei tuan-tuan, kalau minjamin duit ke kawan, tengok subuhnya ke masjid enggak? Kalau nggak ke masjid, dia janji nggak ditepati itu. Halo, halo, banyak sekarang nih minjam duit. Dia pula yang lebih sangar dari kita. Pas minta uang kita, itu ternyata Sauban Pak. Beliau tahu Sauban di pojok. Sauban nggak ada. Aina Sauban? Mana Sauban? Sahabat menjawab, ma'araf tak? Ya Rasulullah, kami nggak tahu Sauban di mana. Dengarkan ayah bunda, ini riwayatnya sahih, kisah nyata. Bukan cerita jin dan jun, tuyul dan makyul ini. Serius saya. Sahabat mengatakan nggak tahu, nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, kata beliau. Dia orang beriman, bukan munafik. Dia tahu dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kita tunggu Sauban. Waktu subuh singkat. Kita tahu waktu subuh singkat. Sauban nggak datang. Akhirnya beliau berjamaah dengan sahabat yang lain. Setelah beliau berjamaah, zikir, doa seperti guru saya tadi, tazkirah. Tazkirah itu apa? Tausiah. Ceramah menjelang suruk, isyraq. Suruk apa? Salat 2 rakaat sunnah, fadilahnya sama dengan haji dan umrah. Setelah suruk beliau tanya lagi dengan sahabat, hei sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Nunjuk sahabat di pojok. Arabtu ya Rasulullah baitahu manzilahu. Aku tahu rumah Sauban, antarkan aku ke rumah Sauban. Tahukah Bapak Ibu, dalam riwayat lain beliau utus sahabat, kita ambil beliau berangkat, antarkan aku ke rumah Sauban. Tahukah ayah bunda, tuan-tuan, jam 6 pagi beliau berangkat ketika suruk, sampai di rumah Sauban jam 9. Berarti jarak Masjid Al-Burud dengan rumah Sauban berapa jam? Berapa jam? 3 jam. Bayangkan 3 jam. 3 jam perjalanan. Seandainya di Masjid Al-Burud subuh jam 5, contoh biar mudah menghitung. Berarti Sauban berangkat dari rumahnya jam 2 Pak. Jam 2 itu kita di Jakarta baru tidur habis nonton Piala Dunia. Betul nggak? Jam 2 itu kita habis begadang itu. Ya, jam 2 itu kita lagi mimpi indah itu. Tapi Sauban jam 2, ayah bunda, bapak ibu, demi Allah, beliau bangun, mandi, rapi, wangi, menuju dalam kegelapan subuh. Jam 2 berangkat, sampai di Masjid Al-Burud jam 5. Bayangkan, ini orang beriman Pak. 3 jam perjalanan yang dilewati kegelapan subuh, gurun pasir dingin menusuk tulang sumsum, lubang-lubang di jalan binatang buas menerkam serigala. Dia pengen jadi orang beriman, dia lebih takut kepada Allah dan Rasulnya daripada binatang buas. Dia tetap melangkah Pak. Jam 5 sampai di teras Masjid Al-Buruj. Saya mau tanya tuan-tuan sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita dari rumah kita ke masjid dekat komplek kita berapa jam?
Berapa jam? 5 menit. Itu pun pakai motor NMAX. Kredit lagi. Halo? Halo? Sauban jalan kaki Pak Nabi Allah. 3 jam jalan kaki, ini orang beriman Pak. Allahu Akbar. Orang yang ingin memperbaiki hidupnya di dunia, apalagi di akhirat, udah pasti bercahaya. Singkat cerita, Rasulullah sampai di rumah Sauban jam 9. Apa yang dikatakan oleh beliau kalau bahasa kitanya? Assalamualaikum. Yang menjawab perempuan. Waalaikumsalam. Aina Sauban? Mana suamimu Sauban? Dengan air mata perempuan ini menjawab, tuan-tuan ayah bunda, ya Rasulullah, suamiku Sauban Allah mencintainya, Allah rindu kepadanya, Allah sayang kepada suamiku. Suamiku Sauban qad tuwfiya. Suamiku Sauban telah wafat, meninggal dunia. Suamiku telah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan aku, istri dan anak-anaknya ya Rasulullah. Menangis Sauban, istri Sauban, Bapak Ibu. Sampai Rasulullah pun menundukkan wajah, air mata beliau tahan, dan itu pun berlinang di pipi beliau. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, dia tidak pergi subuh berjamaah karena kematian yang menjemputnya. Bapak Ibu yang saya cintai, Sauban tidak ke masjid karena kematian. Sauban berhenti untuk subuh berjamaah karena ruh dan jasadnya berpisah. Makanya benar kata orang bijak, orang beriman dengan masjid itu ibaratkan ikan dengan air. Ikan kalau jauh dari air, mati dia. Begitupun orang beriman Bapak Ibu, jauh dari masjid, mati dia. Ada orang Islam, KTP-nya Islam, mak bapaknya Islam, turis dia, keturunan Islam, jauh dari masjid, tidak mati-mati dia. Namanya apa? Namanya apa? Munafik. Tambah kaya dia, uangnya tambah banyak, tokonya tambah banyak, jabatannya tambah, pangkatnya, bintangnya bertambah banyak pula. Halo? Nggak pernah ke masjid. Halo? Ini namanya apa? Kita bahas di materi yang lain, istidrat itu. Mungkin ustadz yang lain sudah bahas. Jadi ayah bunda, Sauban, kematian yang memisahkannya. Makanya orang beriman itu hatinya tertaut dengan mu'allakum bil masa. Nanti di akhirat salah satu di antara yang dapat perlindungan dari Allah siapa? Rajulun mu'allakun, hatinya terpaut dengan masjid. Azan berkumandang, bismillah, kecuali musafir lain cerita. Kecuali ada uzur, lain cerita. Saya lanjutkan kisahnya. Apa yang terjadi setelah itu? Istrinya berkata kepada Rasulullah, ini inti ceramah saya siang ini. Ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal, suamiku mengucapkan 3 kalimat diulang-ulang oleh suamiku. Dengarkan ayah bunda, ini kisah nyata, bukan ku menangis Indosiar, serius saya. Apa yang diucapkan suamimu 3 kalimat itu sebelum kematiannya? Yang pertama, ya Rasulullah, suamiku melihat ke atas, air matanya bercucuran, seakan-akan ada yang dipandangnya ya Rasulullah. Apa kata suamimu? Yang pertama, ya Rasulullah, suamiku berkata, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Kenapa nggak jauh lagi ya Rab? Ya Rab, kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Rasulullah terdiam, beliau nggak paham. Jibril yang membisikkan di telinga beliau maksudnya. Tahukah Bapak Ibu apa maksudnya? Ternyata Sauban sebelum kematiannya melihat rumahnya di surga 3 jam kecil, Pak. Rumahnya di surga 3 jam kecil. Dia menangis sebelum kematiannya, ya Rasulullah, ya Allah, kenapa nggak jauh lagi? Kenapa nggak 5 jam 7 jam aku ke Masjid Al-Buruj? Kenapa nggak jauh lagi ya Allah? Aku ingin rumahku besar di surga ya Allah. Aku tidak ingin kecil 3 jam. Sauban ayah bunda tuan-tuan, 3 jam ke masjid perjalanan, merasa bersalah dan berdosa, padahal sudah pasti belum masuk surga. Benar kata anak Betawi, Pak, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Halo, betul nggak? Walaupun rumah kita dekat masjid, pintu rumah kita dengan pintu masjid berdekatan, Pak. Kalau munafik, berat langkah kita ke masjid. Yang menentukan bukan jarak, tapi yang menentukan adalah iman. Setuju nggak? Ini yang pertama. Ini yang pertama ayah bunda. Ini kisah nyata riwayatnya Sahih. Yang kedua, ya Rasulullah, sambil menangis istrinya di hadapan baginda Nabi. Ya Rasulullah, suamiku meracau, mengigau. Ada kalimat yang diucapkan yang kedua. Apa kata suamimu? Ya Allah, kenapa nggak yang baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Rabb? Kenapa nggak yang baru ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Allah? Suamiku mengulang kalimat itu ya Rasulullah. Suamiku menangis ya Rasulullah. Aku sedih melihatnya. Tahukah ayah bunda bapak ibu,
Maksudnya apa? Ternyata Sauban setiap berangkat ke Masjid Al-Burud subuh hari 3 jam perjalanan itu pakai baju 2 lapis, Pak. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal, kusam, kumuh. Untuk apa? Menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di teras masjid dia buka yang kumal, kusam, kumuh. Baru dia masuk masjid di pojok, sholat berjamaah subuh. Tapi pagi itu dia berjumpa dengan seorang bapak tua, kedinginan di gurun pasir. Dia buka yang kumal, kusam, kumuh, diselimuti bapak tua itu. Menyesal Sauban. Kenapa nggak yang baru yang kau berikan ya Allah? Kenapa nggak yang baru ya Allah? Ternyata bapak-bapak, tuan-tuan, Sauban melihat pakaiannya dalam surga. Sauban melihat pakaiannya dalam surga. Kenapa nggak memberikan yang terbaik kepada orang lain? Kenapa dia memberikan yang bekas? Dia sedih, Bapak Ibu. Yang terakhir, ya Rasulullah, suamiku mengatakan sambil meracau, mengatakan sambil melihat ke atas, ya Allah, kenapa nggak semuanya ya Allah? Kenapa nggak semuanya ya Rabb? Kenapa nggak semuanya ya Rabb? Kenapa nggak semuanya ya Rabb? Kenapa nggak semuanya ya Allah? Baru suamiku mengucapkan kalimat terakhir, la ilaha. Dia mati, meninggal dunia, wafat sampai hari ini tak bersuara. Tahukah Bapak Ibu maksudnya apa yang terakhir? Kenapa nggak semuanya? Ternyata Sauban jumpa anak kecil fakir miskin kelaparan. Dia bawa lukmah sepotong daging. Kalau bahasa kita khubus, kalau bahasa kita di sini roti. Dia potong roti itu. Setengah diberikan fakir miskin kelaparan yang mau mati. Setengah dimakan oleh Sauban. Sauban menyesal, Pak. Kenapa nggak semuanya yang kuberikan ya Allah? Anak itu mau mati ya Allah. Sauban menyesal, Pak. Padahal dalam penyesalan itu ternyata beliau sudah pasti masuk surga. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul? Makanya saya cerita ini ayah bunda, Bapak Ibu, Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal tidak melakukan yang terbaik untuk Allah. Ya, luar biasa beliau. Beliau sudah pasti masuk surga tapi ada penyesalan. Saya mau tanya bapak-bapak, sudah dapat tiket ke surga belum? Sudah datang malaikat Jibril ngasih tiket? Sudah datang, Pak, Pak, ini tiket ke surga. Saya yang ceramah ini, Pak, keliling Indonesia. Ini 2 hari, 3 hari saya di Jakarta. Habis ini saya ke Palembang pula seminggu. Keliling saya Indonesia, Pak. Belum tentu masuk surga. Apabila saya dakwah ceramah ini, tujuan saya materi, uang, rupiah, ringgit, dolar. Demi Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, tempat saya neraka, Pak. Surga Allah itu mahal. Hanya orang beriman yang berhak masuk surga. Orang beriman. Makanya berikan yang terbaik untuk Allah sebelum Allah menjemput kita. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, kesuksesan, kesehatan di dunia ini. Hei tuan-tuan, ayahanda saya yang sudah 50-70 tahun, hei 60 tahun. Kalian tidak akan mendapatkan kesehatan, keberkahan hidup sebelum kalian berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Berikan yang terbaik. Sauban, Pak. Ini kisah nyata, Pak. Ya, ini bukan cerita ikatan cinta Amanda Manopo ini. Halo. Ini kisah nyata yang saya ceritakan. Beliau sudah pasti masuk surga, tapi beliau menyesal sebelum kematiannya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dari cerita ini besok pagi kita mengajak anak bujang kita ke masjid. Amin. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, salam buat suaminya yang udah punya suami. Ya. Lelaki soleh itu sholatnya di masjid subuhnya. Ya, kalau nggak mau suami kita ke masjid besok subuh, sepakat kita panggil suami kita besok subuh, lelaki solehah. Setuju nggak? Setuju nggak? Lelaki solehah, setuju nggak? Ada kan? Halo? Ya? Ya. Kalau nggak juga mau ke masjid, pergi ke Tanah Abang, cari toko saya, toko Cardova, nanti saya antar ke Blok F, beli mukena telekung warna oranye. Suruh suaminya pasang, pakai. Ya. Mudah-mudahan ayah bunda bapak ibu, demi Allah, orang yang rajin ke masjid subuhnya hidupnya berkah. Kita buktikan hutang yang kita banyak, insya Allah mudahkan. Banyak kasus ya yang saya selesaikan, alhamdulillah. Saya hanya menyampaikan, bang besok subuh ke masjid bang, istiqomahkan. Coba kita try 6 bulan. Ternyata apa? Selesai semua. Ada pengusaha bawang di Palembang di pasar 16, anak muda Pak, ganteng gagah, lebih ganteng dari Rizky Bilar Pak. Halo? Ditinggalkan oleh istrinya Pak. Istrinya semuanya lari Pak. Akhirnya dapat istri muda cantik lagi sekarang. Ya, jauh beda dengan umurnya. Begitu cara Allah mencubitnya, menyayanginya. Caranya gimana?
ternyata ketika bangkrut dia pengen pulang kampung, hutang miliaran. Ketika jumpa dengan saya waktu itu saya ke pasar 16, saya duduk bersama, saya mau pulang kampung Ustaz, kita nggak jumpa lagi. Ada nggak solusi? Bang, nggak usah pulang kampung, perbaiki sholat aja. Coba kita try bang. Abang tetap aja jualan dari bawah lagi, ngecer lagi, nggak usah grosir bawang. Dari bawah lagi pelan-pelan. Ternyata ayahanda, tuan-tuan, demi Allah saya bersumpah di Masjid Al-Burud, sekarang menjadi orang kaya lagi. Istri yang lama itu menyesal pak, pengen kembali. Halo, halo. Baguslah istri muda yang setia lagi dalam suka dan duka, bahagia dan sengsara, ya. Jadi artinya ya bunda bapak ibu, ternyata ketika Allah kita dahulukan, semuanya Allah mudahkan, semuanya Allah mudahkan. Berikan yang terbaik untuk Allah, berikan yang terbaik untuk Allah. Saya ingin menyampaikan, karena hidup ini singkat, hidup nggak lama, ya. Sholat, ya, sholat kita. Makanya bocoran dari Allah satu lagi, sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Allah, saya berilustrasi lah siang ini, ya, masih panjang ini. Kalau saya boleh bertanya kepada bapak-bapak, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Seandainya siang ini bawa uang 120.000, contoh 120.000, mana yang kita infakkan, 100 apa 20.000 ke Masjid Al-Buruj? Jujur aja 20.000 ya. Setuju? Saya tanya yang kedua, seandainya kita bawa uang 125.000, 120 dan 5.000, mana yang kita infakkan? 5.000. Jujur aja lah. Halo, yang banyak itu begitulah. Ya, yang silap-silap 100.000. Itu yang silap-silap. Saya tanya lagi boleh? Boleh saya tanya lagi? Kita bawa uang 127.000, 120, 5.000, 2.000. Mana yang kita infakkan? 2.000. Tahu enggak kalian bapak-bapak? 2.000 itu masuk toilet SPBU. Halo, 2.000 diteriakan lagi, bang, 2.000. Malunya bukan main itu. Saya pernah kencing juga di toilet SPBU dalam perjalanan pak, malu saya pak, diteriakin, woi pak, bayar dulu 2.000. Tadi nggak ada orangnya, pas saya keluar muncul dia. Ini hebat juga orang toilet SPBU ini, ya, bikin kaget aja, kayak kuntilanak dia. Ya, saya terakhir bertanya, boleh? Boleh saya terakhir tanya? Kita bawa uang 128.000, 125.000, 2.000, 1.000. Hari Jumat besok berapa kita infak? Berapa? 1.000. 1.000. Tahu tak? Tahu nggak tuan-tuan 1.000 itu? Kalau kencing di toilet SPBU setengah keluarnya, nggak boleh semuanya, haram hukumnya. Halo? Begitulah umat Islam Indonesia. Begitulah umat Islam Indonesia. Mari, di penghujung hayat kita nggak tahu kiamat kapan akan datang. Ya, perbaiki sholatmu. Yang kedua, perbaiki sedekahmu. Berubah nasib kita. Bocoran dari Allah. Saya sampaikan bocoran dari Allah. Surat Al-Munafikun. Ini bocoran dari Allah. Ya. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkan sebagian hartamu. Jangan seperti Sauban nanti. Infakkan sebagian hartamu kepada Allah. Ya. Ketika kematian datang, kalian menyesal. Kalian berkata kepada Rabb, apa yang kita ucapkan, Pak? Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau kembalikan aku ke Masjid Al-Burud sebentar saja, aku akan isi kotaknya 5.000, 20.000, 1.000. Tolong ya Allah, wa aku minas solihin, aku ingin bersama orang-orang soleh. Tapi dijawab oleh Allah di ayat 11 Al-Munafikun, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan ajalnya kalau sudah tiba waktu dan saatnya. Artinya apa? Jangan sampai bocoran ini, orang yang mati Pak, pengen kembali ke dunia, pengen berinfak, pengen sholat, pengen bersedekah. Kita yang masih hidup menunda-nunda sholat, menunda-nunda sedekah. Saya hanya mengingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya juga menasihati diri saya, yuk fastabiqul khairat, perbanyak yang dua ini aja, sholatmu, sedekah, berikan yang terbaik untuk Allah. Insya Allah nasib kita akan berubah di masa depannya, insya. Dan juga saya sampaikan Pak, dalam riwayat yang sahih, nanti ya ada orang di akhirat itu Pak, di surga itu para malaikat itu turun ke surga, dia melihat ada cahaya dari surga itu, salah satu surga bercahaya bagaikan apa? Kan nujum, bagaikan bintang kejora. Datang malaikat ke sana, kalau bahasa kita studi banding lah, mungkin begitu ya. Datang, bertanya dia, hei, wajah kalian yang bagaikan bintang kejora, apa amalan kalian di dunia dulu? Tahu enggak Bapak Ibu?
Apa amalannya? Tahu nggak apa amalannya? Ternyata amalannya adalah ketika azan berkumandang, dia sudah bergegas datang ke masjid. Makanya wajah kami seperti bintang kejora. Allahu Akbar. Ternyata malaikat penasaran. Surga ini di sebelahnya cahayanya lebih terang. Berlari mereka ke sana sambil bertanya, "Hei, siapa kalian? Kok wajah kalian lebih hebat dari sebelah? Cahayanya kal qamar, bagaikan bulan purnama. Tadi bintang kan nujum. Ini bagikan bulan purnama." Menjawab mereka, malaikat tidak tahu siapa kami. Kami adalah jamaah Masjid Al-Buruj. Ketika azan berkumandang, kami sudah selesai ambil air wudhu. Makanya wajah kami bagikan bulan purnama. Allahu Akbar. Ternyata ayahanda, bunda, tuan-tuan yang saya cintai, di sebelah surga sebelah cahayanya lebih terang lagi. Kilauannya cahayanya lebih hebat lagi. Bagaikan apa? Kasyamsi, bagaikan matahari. Bertanya para malaikat kepada mereka, siapa kalian? Wajah kalian lebih hebat cahayanya. Bukan LED lagi nih. LED apa? Di atas LED apa? Apa? Ini mobil ini macam-macam aja lampunya sekarang. Bikin mata sakit kadang-kadang itu. Iya, proyektor namanya, entah apalah namanya. Hebat lagi wajah kalian ini. Apa amalan kalian di dunia? Mereka menjawab, wahai para malaikat, kami adalah pengurus Masjid Al-Buruj. Halo, dan juga jemaah yang rutin istiqomah subuh ke masjid sebelum azan berkumandang. Sebelum azan berkumandang, kami sudah bermanja-manja tahajud, qiyamul lail, tilawah, menunggu subuh azannya berkumandang. Makanya wajah kami bagaikan matahari, proyektornya. Alhamdulillah. Pertanyaannya bapak-bapak, tuan-tuan, kita pengen wajah yang bagaimana? Wajah kita yang pengen bagaimana? Kembali kepada kita masing-masing. Saya nggak paksakan, saya hanya menyampaikan. Sama-sama kita. Kalau ingin yang terbaik, sama kata orang, kalau sholat di depan jamaah pertama, sop yang pertama dapat apa? Dapat apa? Unta. Sop yang kedua dapat apa? Hah? Sapi kerbau. Banteng apa? Oh enggak ya? Sop yang ketiga apa? Hah? Kambing. Sop yang keempat? Ayam. Sop yang kelima? Telur. Sop yang ketujuh? Makasih. Makanya ya bunda bapak ibu, ya, nggak ada istilah namanya isar, mendahulukan orang lain. Kalau masalah sop berjamaah tuh Pak, kalau bisa kita duluan. Oh duluan, silakan ke depan. Nggak ada masalah, sholat itu sama. Makanya dalam sholat itu mau pejabat, pengusaha, orang kaya, di depan itu siapa yang duluan? Setuju nggak? Kecuali mungkin karena ihtiram kita dikosongkan agak di tengah itu, buat khotib, buat imam, itu lain cerita. Ya, buat garim, DGM, itu lain cerita. Jadi artinya ya bunda bapak ibu, ya, sesuatu yang terbaik itu pasti akan menghasilkan yang terbaik untuk kita, insya. Jadi ya bunda bapak ibu yang saya cintai, berikan yang terbaik untuk Allah. Berikan yang terbaik untuk Allah. Umpan itu berikan yang terbaik untuk Allah. Ma akalta fa'afnaita, yang kalian makan busuk. Ma labista fa'ablaita, yang kalian pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'addaita, yang kalian infak sedekahkan. Itulah yang menyelamatkan kuburan kita nanti. Makanya kenapa ketika kematian datang, yang orang pengen kembali ke dunia itu pengen sedekah? Apa alasannya? Pertama, ini saya sampaikan, kenapa pengen sedekah dia? Kenapa pengen jadi aku minas solihin, pengen bersama orang soleh yang rajin ke masjid? Pertama saya sampaikan, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin sedekah, itu Pak, sakaratnya mudah. Sakaratul maut tuh Pak, seperti Sauban Pak. Dia bisa melihat tempatnya di sur. Makanya pernah nggak melihat? Ada nggak yang pernah melihat fotonya Syekh Ali Jaber sebelum meninggal? Tersenyum dia. Arifin Ilham lebih lucu lagi tuh. Air matanya masih keluar Pak, lagi dimandiin Pak. Dia udah meninggal Pak, tapi air matanya bisa keluar. Tengku Zulkarnain meninggal di Pekanbaru. Saya lagi di Padang. Ya, itu tersenyum juga. Artinya apa? Kenapa dia senyum? Seperti hari ini kita lihat Palestina yang harum semerbak waginya, banyak saksi hidupnya yang mengatakan yang datang bahkan dari Indonesia harum wangi. Kenapa? Sebelum kematiannya dia melihat tempatnya di surga. Tapi mohon maaf bapak-bapak, saya pernah jadi konsultan dokter hati di awal bros rumah sakit Pak.
Jadi setiap Jumat pada asar, yang mau amputasi Pak, yang mau dipotong kakinya, yang mau dioperasi, itu saya masuk dulu Pak. Sebelum dokter yang nyuntik Pak, saya dulu Pak. Apa kabar Pak? Di mana aktivitas sekarang Pak? Oh ya Ustaz, besok kaki saya mau dipotong Pak Ustaz. Nanti saya beri masukan. Pak, semua ini Allah sayang kepada kita. Semua penyakit menggugurkan dosa kita. Saya memberikan itu Pak. Bahkan mohon maaf. Ketika saya memberikan nasihat seperti itu, ada yang berkata kotor dan jorok kepada saya. Anjing kau, babi kau, Ustaz apa kau? Aku udah mau mati, kau nasihati pula. Serius Pak? Pergi keluar. Mohon maaf, ada yang berkata malah guk. Digitukan saya. Guk kata dia. Sebelum kematiannya. Bahkan saya melihat menggelinjang seperti orang. Mohon maaf. Ayam dipotong Pak, pernah lihat? Sapi yang pernah dipotong lari, mengeliat, mengempas kanan kiri Pak. Oknum pejabat Pak, berlari Pak, muncrat apa? Muntah, keluar banyak, berbusa, baru mati. Tahu enggak Bapak Ibu? Ternyata sakaratul maut itu sangat menyakitkan bagi mereka yang tidak bagi mereka yang pelit, kedekut, bakhil, tamak, bin sarakah. Makanya orang yang rajin sedekah, rajin ibadah, sakaratnya itu indah. Ada yang lagi sholat sujud seperti jamaah saya di Masjid Al-Madinah. Di mana? Di Ciledug. Lagi sujud Pak. Ternyata beliau rutin jam 3 pagi itu tahajud. Pak Haji Sumargono kalau nggak salah nama beliau. Ya, dilihat dari CCTV. Beliau meninggal. Iya lagi sujud Ustaz. Ketika dilihat setiap hari, beliau duluan ke masjid jam 3. Ingat sauban saya jadinya. Allahu Akbar. Dari sujud meninggalnya. Sahabat saya Ustaz Ja'far diundang Kopipah waktu itu mensos ya, lagi baca Quran, meninggal baca Quran, indah kematiannya. Alhamdulillah. Ada ustazah kemarin tahlilan, meninggal. Alhamdulillah. Makanya benar kata Rasulullah, matan nas bima ya'ish, yamutul mar'u ala ma asya'alai. Kematian kita ayah bunda bapak ibu tergantung kebiasaan hidup kita. Yang biasa mancing matinya di mana? Halo? Yang biasa mancing matinya di mana? Bukan mancing salah, enggak. Kalau mancing lagi tilawah kan enak tuh. Ya kan? Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini lagi mancing WA janda. Halo. Hei. Video call lagi. Kucing ayah. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya cintai. Ya. Orang yang hobi mancing biasanya matinya di mana? Bisa jadi lagi mancing. Ya. Orang yang lagi ngetrek matinya di mana? Di bawah puso, terselip dia, kepalanya peong, habis. Ya, orang yang matinya lagi ibadah, matinya ibadah. Yang rajin azan, muazin, beliau jadi imam rutin, matinya di mana? Mudah-mudahan. Saya lagi ceramah, matinya di mana? Wallahu alam. Karena kematian kita tidak tahu. Ya, makanya kematian itu saya pernah diundang ke Batam, tabligh akbar Pak, Batam. Ya, saya yakin orang Bakri ini sering ke Batam. Halo. Masjidnya megah, samping masjid hotelnya megah. Saya masih ingat lantai 11. Saya mau tabligh akbar. Besoknya, malamnya, paginya saya mau sarapan. Ribut hotel itu. Tahu enggak Bapak-bapak apa yang terjadi? Saya tanya resepsionis, ada apa? Ada yang mati Ustaz, bapak-bapak umur 70 tahun. Di sebelah kamar Ustaz. Berarti lantai 11? Iya. Dia mati dipelukan 2 wanita. Halo? Umur 70 tahun. Ada yang 70 tahun di sini? Ada yang sudah 70 tahun? Jangan coba-coba kalian. Halo? Berarti kebiasaan beliau apa? Kebiasaan beliau apa? Wallahu a'lam. Biar Allah yang menghakimi beliau. Kita nggak usah menghakimi. Yang jelas intinya, dan ini aib. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan siang ini adalah kematian kita husnul, sakarat kita mudah. Orang rajin sedekah, rajin subuh ke masjid, sakaratnya mudah. Kedua, kuburannya bercahaya. Bayangkan Pak, logikanya tadi saya menyampaikan nama ular nanti yang menemani kita yang menganggap enteng sholat, nama ularnya apa? Sujaul Aqra. Ya, itu ularnya. Namanya kata Rasulullah Sujaul Aqra. Itu yang menemani kita, melilit kita, menghantam kita, menggigit kita. Kalau 300 tahun lagi kiamat datang, ya 300 tahun kita disiksa oleh ular ini. Nauzubillah ya Allah. Nauzubillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jadi orang yang rajin sedekah, rajin ibadah, itu nanti kuburnya bercahaya. Min riyadil
jinan min diyadil jannah. Amin ya rabbal. Pengen percaya nggak? Logikanya nggak masuk kan? Kuburan itu sempit nggak? Gelap nggak? Tapi bagi mereka yang rajin sedekah, rajin berinfak, bagi mereka yang subuh ke masjid, Allahu Akbar, mereka merindukan kapan kiamat datang. Capek dia bermain taman surga, pengen masuk surga. Bayangkan. Yang ketiga, orang yang rajin sedekah, rajin ibadah. Yang ketiga, siratnya gampang, Pak. Kita bayangkan, Pak, jembatan saja ke seberang hanya jembatan kayu kita jatuh, Pak. Apalagi ini hanya selai rambut dibelah 7. Ini riwayatnya sahih. Masuk nggak logika kita? Rambut selai dibelah 7. Kalau bagi orang yang punya ilmu ini nggak masuk di akal. Masa rambut selai dibelah 7, gimana caranya? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Innama amru iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi bagi mereka yang rajin ibadah, rajin sedekah, bagaikan kalbarki, bagaikan kilat, sok. Dan yang terakhir, Pak, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin subuh berjamaah, apa hebatnya? Nanti mereka akan masuk surga, pintunya besar. Bagi mereka yang rajin sedekah, nama pintunya Babus Sakhoya, pintu para dermawan. Masuklah di situ. Bagi mereka yang rajin ibadah sholat berjamaah, ada pintunya Babur Rayyan. Silakan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang saya kisahkan, yang saya ceritakan ini adalah suatu hari nanti kita semuanya yang akan masuk ke dalamnya. Amin ya rabbal. Ayah bunda, bapak ibu, tuan-tuan, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya. Yang jelas intinya, saya hanya mengingatkan diri saya dan kita semuanya, mudah-mudahan berubah nasib kita ke depan dengan kembali kita kepada Allah. Tolong, walaupun perjalanan jauh dari Bogor, ya, kalau bisa subuhnya berjamaah lah. Setuju nak? Setuju nak? Ya, saya pun nggak jauh, Pak. Saya berusaha untuk subuh berjamaah itu, walaupun bagaimanapun susahnya. Ayah bunda bapak ibu, saya minta maaf dan saya minta doa juga. Ya, saya kemarin ke Pekanbaru, ada Pak Haji, datuk beliau, nama datuknya Haji Kamizal. Saya lupa datuk apa, datuk Rajo Malenggang apa gelar beliau. Alhamdulillah berkat dakwah keliling saya, beliau kasih saya tanah wakaf 3 hektar. Beliau punya tanah 28 hektar, beliau kasih 3 hektar karena saya punya niat mimpi, saya punya pesantren entrepreneur untuk yatim dan duafa. Namanya Bapak Ibu Bintang Quran Internasional. Mohon doa dan supportnya. Saya minta doanya. Siapa tahu doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya lakukan ini Allah mudahkan semuanya. Minta doanya. Ya, lagi ikrar wakafnya, lagi menyelesaikan dengan kepala desa juga dengan kuahnya, dan mudah-mudahan pas di pinggir jalan lintas Sumbar Riau, antara Sumbar Riau, di pinggir jalan tanahnya. Ya, mudah-mudahan pesantren entrepreneur ini jadi. Saya pengen anak-anak yatim dan duafa, termasuk anak-anak pemulung, dia punya skill, keterampilan, bukan hanya hafal 30 juz Al-Quran, tapi ketika keluar dia bisa bengkel, dia bisa menanam sawit, dia bisa bertani, dia bisa bikin ikan lele, patin bawal nila, dia bisa menanam pokat madu, dia bisa punya lengkeng. Mimpi saya itu ayah bunda. Ya, saya hanya wasilah saja, dan saya pengen anak-anak kami ini yang putus sekolah, mereka bisa masuk di sana dan mereka masa depannya bisa membahagiakan orang tuanya dan menjadi anak-anak yang berbakti untuk orang tua, bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal. Mohon doa dan supportnya. Sekarang lagi mau pengerukan, tanah itu agak berbukit sedikit, dikeruk dulu. Ya, masjidnya sudah dibikin set plan-nya. Ya, tapi uangnya masih belum ada, masih berjalan. Mohon doanya aja, supportnya. Ayah bunda bapak ibu, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Tundukkan wajah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Yang punya hutang lalu nasi semua, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan soleha. Yang sakit hari ini kita doakan sembuh penyakitnya. Yang sudah meninggal dunia kuburnya bercahaya. Semua hajat kita Allah kabulkan. Yang belum berjodoh Allah mudahkan jodohnya. Semua usaha kita Allah lancarkan. Intinya apapun yang kita inginkan Allah kabulkan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib doanya Allah, istajib ajatana ya Rahmanir Rahim ya mujibas sailin hamdan naimin hamdas syakirin hamda yuafi ni'amahu kafi mazida falakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, mudah-mudahan apa yang kami dengarkan kami amalkan dalam kehidupan kami yang singkat ini. Allah, kami tahu ya Allah, umur kami tidak tahu, kematian Engkau yang mengetahuinya. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ambillah nyawa kami ketika kalimat terakhir di mulut kami kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, rubah sikap kami di akhir hayat kami. Jadikan kami suami teladan di rumah tangga kami, suami yang dicintai oleh istri dan anak-anak kami, suami yang bisa menjadikan pedoman dalam hidup berumah tangga, suami yang teladan anak-anak kami mengikuti kebaikan yang kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari suami pemarah, jauhkan dari kami suami yang kasar mulutnya, kotor berbicara kepada pasangan hidupnya. Ya Allah, jadikan kami suami yang soleh, suami yang baik. Ketika pulang istri kami mencium tangan kami, anak-anak kami bermain di pundak kami karena rindu dengan ayahnya, dengan papanya. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, selamatkan keluarga kami, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, jauhkan anak kami dari narkoba. Ya Allah, jauhkan anak kami dari perzinaan. Ya Allah, jauhkan anak kami dari LGBT. Ya Allah, ringankan kaki anak kami ke musola, ke masjid-Mu. Ringankan lisan anak kami istiqomah membaca Al-Quran-Mu. Ya Allah, jauhkan anak kami dari pekerjaan yang tidak bermanfaat melalui handphonenya. Ya Allah, selamatkan anak kami dari handphonenya, jangan sampai dia bermaksiat karena itu. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, istri kami jadikan istri yang solehah, taat kepada Engkau, taat kepada kami suaminya, istiqomah, qanaah dengan apa yang kami berikan kepadanya. Ya Allah, orang tua kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Orang tua kami yang telah Engkau jemput, Engkau panggil. Ya Allah, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinnah. Ya Allah, jangan jadikan kuburan orang tua kami lubang-lubang api neraka yang menyala. Ya Allah, selamatkan guru-guru kami yang mengisi di Masjid Al-Buruj, semua DKM, semua pengurus, semua jamaahnya. Ya Allah, selamatkan bangsa kami Indonesia, berikan kepada kami pemimpin yang soleh dan solehah. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, selamatkan mereka, menangkan mereka dari penjajahan ini. Ya Allah, merdekakan mereka dengan kekuatan dari-Mu. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya cintai, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun ya? Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum ba'diyah silakan ba'diyah.